Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Faid Vida, dan berikut WSM News selengkapnya. Pemirsa, program studi Magister Teknik Sipil Universitas Semarang sukses menggelar seminar nasional Identifikasi Potensi Bencana Bidang Teknik Sipil. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi akademisi, praktisi, hingga pemerintah dalam merumuskan strategi mitigasi bencana berbasis keilmuan teknik sipil. Seminar Nasional Identifikasi Potensi Bencana Bidang Teknik Sipil digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Rabu 28 Januari 2026 dengan diikuti sekitar 750 peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi, mahasiswa, hingga pemerhati kebencanaan dari berbagai daerah. Seminar ini mengusung tema analisis dan mitigasi potensi bencana melalui pendekatan teknik sipil sebagai bentuk kontribusi akademik USM dalam menjawab tantangan kebencanaan yang semakin kompleks di Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 1 USM, Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa seminar ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan hasil riset dan praktik terbaik dalam upaya mitigasi bencana berbasis ilmu teknik sipil, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi keselamatan. Acara ini berjalan dengan baik, sukses, dan lancar, diikuti kurang lebih 750 peserta. Semoga seminar ini bermanfaat dan berkontribusi nyata bagi masyarakat untuk mengidentifikasi potensi bencana, menganalisis resiko-resiko untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidang kebencanaan, diantaranya Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sari Penanggungan Esos MSI, yang memaparkan strategis kebijakan serta penanganan bencana di tingkat daerah. Selain itu, hadir pula perwakilan dari dunia industri dan praktisi teknik, Dr. Insinyur Yustian Heri Suprapto dari PT Killer Ground Indonesia, serta Prosida Rapsodi Geburg Indonesia, yang membagikan pengalaman teknis dan inovasi dalam mitigasi resiko kebencanaan. Sementara itu, dosen Universitas Semarang sekaligus inventor pipa resapan horizontal, Dr. Insinyur Edi Susilo MT, memaparkan berbagai hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait penanganan banjir dan longsor. Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil USM, Dr. Adolf Sitomorang STMT, menjelaskan bahwa isu kebencanaan merupakan salah satu fokus utama dalam pengembangan kurikulum Magister Teknik Sipil. Pendekatan teknik sipil memiliki peran krusial mulai dari tahap mitigasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ini kan seminar nasional ya, seminar nasional berkaitan dengan kebencanaan. Topik khususnya adalah kebencanaan. Nah, terkait dengan itu sekaligus juga sebenarnya adalah grand launching Magister Teknik Sipil Universitas Semarang. Tetapi dari diskusi tadi dari narasumber memang menitik beratkan bahwa penanganan kebencanaan itu pasca bencana menjadi sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Sehingga kita sampaikan tadi dari kurikulum yang ada bahwa Magister Teknik Sipil ini memang nanti akan mengarah tentang kebencanaan. Jadi bagaimana solusi sebelum dan setelah bencana itu menjadi keunggulan kita yang ada di Magister Teknik Sipil Semarang, Universitas Semarang. Harapannya kami berharap bahwa masih akan ada seminar-seminar lanjutan berkaitan dengan kebencanaan karena ini menjadi topik nasional, bukan hanya topik Universitas Semarang, bukan hanya topik Semarang, Kota Semarang atau Jawa Tengah, tetapi ini menjadi isu nasional. Jadi kami berharap ke depan juga akan muncul seminar-seminar nasional ataupun seminar internasional terkait dengan penanganan kebencanaan yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Melalui seminar nasional ini diharapkan terjalin kolaborasi yang berkelanjutan antara akademisi, pemerintah, dan dunia industri. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti komitmen USM dalam memperkuat peran perguruan tinggi dalam mitigasi dan penanggulangan bencana berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri prosesi adat Tinggalan Jumenengan Dalem keempat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Kehadiran Wakil Presiden menegaskan dukungan pemerintah terhadap pelestarian budaya Nusantara,
sebagai bagian dari identitas bangsa. Tradisi tahunan ini menjadi momentum refleksi perjalanan kepemimpinan Mangkunegaran 10, sekaligus penegasan Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Rangkaian prosesi diawali dengan kirap prajurit Mangkunegaran atau Royal Defile, kemudian dilanjutkan penampilan tarian sakral Bedaya Anglir Mendung yang diiringi alunan gamelan, serta persembahan artistik dari seniman dan akademisi seni. Dalam sabda dalamnya, KGPAA Mangkunegaran 10 menekankan bahwa Pura Mangkunegaran tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial dan kebudayaan yang memberi makna bagi kehidupan masyarakat. Kajeng Gusti menyampaikan rasa terima kasihnya atas doa, harapan, dan dukungan berbagai pihak selama 4 tahun perjalanan kepemimpinannya di Mangkunegaran. Sekali lagi, setelah 4 tahun ini, setelah segala pengalaman, Bapak Ibu sekalian yang di hadapan saya, di samping saya, di belakang saya telah memberikan doa, harapan, dan dukungan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas 4 tahun terakhir dan atas kehadirannya Bapak Ibu siang hari ini di Pura Mangkunegaran. Sehat selalu, matur nuwun sanget. Pelaksanaan Tinggalan Jumenengan tahun ini turut melibatkan sekitar 500 partisipan kirap, mulai dari pelajar sekolah menengah pertama, komunitas budaya, hingga warga di sekitar Pura Mangkunegaran, mencerminkan semangat inklusivitas dan keterbukaan. Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut hadir, diantaranya Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, serta para budayawan dan pejabat pemerintah daerah. Empat minggu banjir tak kunjung surut, warga Desa Sayung, Demak, Jawa Tengah berebut bantuan. Bukan hanya para orang tua, sejumlah anak-anak juga berebut bantuan buku tulis serta peralatan sekolah, mengingat tak sedikit buku mereka yang rusak karena banjir. Bakti sosial untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir disambut antusias warga Dukuh Sayung Lengkong, Desa Sayung, Kecamatan Sayung Demak. Tanpa dikomando, ratusan warga, baik orang tua maupun anak-anak, langsung menyerbu bantuan yang dibagikan Polres Demak dan Bayangkari pada Rabu sore. Bukan hanya para orang tua yang berebut bantuan sembako, sejumlah anak-anak yang khawatir tidak kebagian juga berebut bantuan buku tulis, tas, serta perlengkapan sekolah lainnya. Naila, salah satu siswa kelas 4 SD, menuturkan dirinya ikut berebut bantuan buku tulis karena sejumlah bukunya rusak akibat terjatuh di genangan banjir. Selain untuk sekolah formal, buku tulis tersebut juga digunakan Naila untuk sekolah mengaji pada sore hari. Mas, siapa, Dek? Kelas berapa, Dek? Tadi kok ikut berebut untuk bantuan buku nih, kenapa, Dek? Buat sekolah. Buat sekolah. Bukunya di rumah gimana, Dek? Buat sekolah Arab. Kebanjiran nggak, Dek? Banjir. Banjir. Ini senang, Dek, dapat bantuan. Sementara itu, Suwarti, salah seorang warga Dukuh Sayung Lengkong, menuturkan banjir sudah 1 bulan ini merendam rumahnya. Namun banjir kali ini sudah berangsur surut, di mana sebelumnya kedalaman mencapai hampir 1 meter atau sepaha orang dewasa dan kini hanya di kisaran 50 cm. Kemarin kan baru asar, terus ada hujan sehari semalam, langsung kembali lagi ke banjir. Dalamnya sak gini loh, sepaha. Ya, pengennya yo bisa banjirnya bisa asar, jalannya baik, kalau jalan bisa lancar. Dalam bakti sosial tersebut, selain membagikan peralatan sekolah, Polres Demak dan Bayangkari Polres Demak juga membagikan sembako serta susu kepada warga yang terdampak banjir, dan diharapkan mampu meringankan beban warga Desa Sayung yang terdampak banjir selama 1 bulan ini. Demak bersama Bayangkari Cabang Demak melaksanakan kegiatan bakti sosial, memberikan bingkisan bansos kepada masyarakat yang terdampak genangan air akibat hujan curah yang tinggi di Desa Sayung, Kecamatan Sayung. Sama Bayangkari sama Polres memberikan bantuan berupa sembako, kemudian dari Bayangkari ada tas sekolah, buku, kemudian susu dan pempes.
Banjir yang melanda desa Sayung Demak lama surutnya karena kondisi geografis desa yang cekungan sehingga harus dibantu dengan pompanisasi. Namun tingginya curah hujan serta buruknya sistem drainase membuat kedalaman banjir yang berkurang kembali meninggi. Dari Demak, Eni Ayu Lestari, USM TV. Pemirsa, terjadi sebuah insiden penerbangan di wilayah Papua Tengah pada 27 Januari 2026. Pesawat perintis Smart Air dilaporkan jatuh di perairan dekat Bandara Dau Nabire sesaat lepas landas. Diduga mengalami gangguan mesin, pilot memutuskan melakukan pendaratan darurat di bibir pantai. Sebuah pesawat jenis Smart Air dengan kode penerbangan PKSNS dilaporkan jatuh di perairan dekat Bandara Dau, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Insiden ini terjadi pada Selasa siang 27 Januari 2026 sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Timur. Beruntung, seluruh penumpang dan kru dinyatakan selamat. Kepala Posar Kaimana, Silas Wopari menjelaskan, pesawat semula lepas landas dari Bandara Nabire menuju Kaimana, Papua Barat. Namun sesaat setelah take off, pesawat mengalami gangguan mesin atau engine trouble yang menyebabkan daya dorong menurun. Akibatnya, pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat atau ditching di bibir pantai. Kapolres Nabire, AKBP Samuel T. Tatiratu mengonfirmasi bahwa pilot, kru, dan seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Saat ini, seluruh korban sudah dievakuasi ke RSUD Nabire untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga sore, tim gabungan Basarnas dan kepolisian masih berada di lokasi untuk mengamankan badan pesawat dan mengevakuasi barang-barang milik penumpang. Sejumlah warga Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan gedung gerai Koperasi Merah Putih di kawasan lapangan Kaliburuk. Warga menilai lokasi tersebut memiliki nilai sejarah dan selama ini difungsikan sebagai ruang terbuka hijau serta sarana aktivitas pemuda. Terlihat sejumlah tulisan yang menolak adanya rencana pembangunan gedung gerai Koperasi Merah Putih di lapangan Kaliburuk, Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Sejumlah warga menilai pembangunan gedung di kawasan ini akan menghilangkan fungsi utama lapangan sebagai ruang terbuka hijau, area olahraga, sekaligus situs bersejarah bagi masyarakat Wirosari. Tujuan kami tidak menolak Koperasi Merah Putih program dari pemerintah, tapi kami menolak adanya pembangunan gedung di wilayah lapangan Kaliburuk Wirosari. Biar menjadi tempat bersejarah, menjadi tempat ruang hijau. Dan kita ingin kembali ke fungsi awal, yaitu tujuannya dinormalisasinya Kaliburuk untuk tempat ruang hijau dan pelestarian budaya tempat bersejarah Kaliburuk Wirosari. Terima kasih. Menanggapi penolakan warga, pihak Kelurahan Wirosari melakukan mediasi terhadap pihak yang menolak pembangunan Koperasi Merah Putih. Meski tidak ada solusi terkait lokasi alternatif pembangunan gedung Koperasi Merah Putih, pihak Kelurahan akan melakukan sejumlah pembahasan dan persetujuan dari sejumlah pihak terkait. Minta solusi bagaimana kalau tidak di situ, kita minta solusi dari para pemuda untuk menentukan lokasi nanti terpaksa di sawah. Kita juga akan meminta persetujuan dari atasan kami, Pak Camat, Pak Sekda, sampai Pak Danabel, karena pembangunan ini kan langsung dari TNI yang dibangun oleh PT Agrinas. Harusnya kan tanah itu siap bangun. Nanti kalau ada pengurukan, kita tidak bisa karena kita itu di kelurahan beda sama desa. Kalau desa kan bisa memakai dana desa, kalau kelurahan kita tidak punya, dan nanti kita meminta solusi kepada atasan kami. Pihak kelurahan juga menyebutkan keterbatasan anggaran menjadi kendala jika harus melakukan pengurukan lahan baru, mengingat kelurahan tidak memiliki dana desa seperti halnya pemerintahan desa. Hingga kini dialog antara warga, pemuda, dan pihak kelurahan masih terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan tetap berjalan tanpa menghilangkan ruang hijau dan nilai historis lapangan Kaliburuk. Atap bangunan 3 ruang kelas SD Negeri 2 Latak, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah roboh setelah diterjang hujan. Akibatnya 3 kelas dan 1 ruang kantor tidak bisa ditempati untuk kegiatan belajar siswa.
pihak sekolah terpaksa meminjam bangunan madrasah diniyah untuk kegiatan belajar siswa. Inilah kondisi bangunan atap ruang kelas SD Negeri 2 Latak, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Atap bangunan 3 ruang kelas roboh dan rusak berat. Kondisi 3 ruang kelas yakni kelas 4, 5, dan 6 tidak bisa ditempati untuk digunakan kegiatan belajar. Kayu atap bangunan ruang kelas roboh dan genteng atap bangunan pecah dan material atap bangunan menimpa kursi kelas. Kondisi ini membuat 3 ruang kelas dan 1 ruang kantor tidak bisa ditempati. Beruntung saat kejadian, bangunan 3 ruang kelas yang roboh terjadi pada malam hari, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Pihak sekolah terpaksa mengalihkan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di bangunan madrasah diniyah. Sejak hari kemarin, sebanyak 40 siswa yang terdiri dari 3 kelas terpaksa belajar di ruang yang ukurannya sempit. Sementara bila para siswa harus belajar di sekolah, harus dilakukan penyekatan ruangan untuk kelas siswa, sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Oh, boleh numpang di Madin ya? Nyaman. Terus kalau kondisi kayak gini nyaman nggak? Tidak. Lama sekali. Pengennya gimana? Nyaman belajar. Pengennya gimana? Cepat diperbaiki di sekolah. Pihak sekolah mengaku bila kayu atap bangunan awalnya sudah lapuk sejak 2 tahun lalu, dan karena sering terkena air hujan, atap bangunan 3 ruang kelas roboh pada Minggu malam karena hujan dan kayu atap rusak dan tidak kuat menahan genteng. Pada saat itu ya untungnya tuh kejadian pas hari Minggu. Mungkin kalau tidak hari Minggu ya malam Seninnya itu ambrol semuanya. Akhirnya yang sebelah paling selatan itu ikut katut dari ambrol gitu. Itu sebenarnya ya sudah lama. Semoga dengan kejadian ini semoga segera terrealisasi bantuan dari pemerintah untuk perbaikan agar murid kami bisa tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan maksimal. Pihak siswa dan guru berharap bangunan ruang kelas yang roboh segera diperbaiki. Lari pagi menjadi pilihan olahraga sederhana bagi warga Semarang. Di lapangan Tri Lomba Juang, aktivitas ini bukan hanya soal olahraga, tapi juga cara melepas penat di tengah padatnya kegiatan sehari-hari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya, Faith Vida, dan seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, walaupun pagi ini agak mendung, tapi sayang dong kalau kita lewatin gitu aja. Nah, lari pagi itu bukan beban loh, tapi cara paling asik buat kita happy. Sebelumnya, aku, Azza Navio, akan ajak kalian untuk jemput semangat pagi hari ini. Sebelumnya, aku ada pantun nih, ke Simpang 5 beli lumpia. Belinya bareng si abang, daripada tua sebelum masanya. Yuk kita lari di Tri Lomba Juang. Let's go! Di tengah rutinitas yang begitu padat dan melelahkan, lari hadir sebagai pilihan olahraga yang paling praktis dan fleksibel. Aktivitas ini sangat cocok dilakukan kapan saja, terutama saat akhir pekan yang singkat namun berharga. Motivasinya pun sederhana, hanya sekedar mencari keringat dan menikmati hobi. Tidak perlu target yang berat. Lari dilakukan untuk bersenang-senang sekaligus menjaga stamina agar tubuh tetap fit. Manfaat yang dirasakan sangatlah nyata, tidak hanya bagi fisik, tapi juga pikiran. Setelah berlari, badan terasa lebih plong dan ringan. Saat kondisi lelah, berlari justru membuat tubuh kembali segar. Lapangan Tri Lomba Juang dinilai cukup nyaman dan strategis sebagai pusat olahraga. Fasilitas yang lengkap dengan area parkir yang luas sangat mendukung kenyamanan para pelari. Namun, suasana terkadang menjadi sedikit kurang kondusif akibat perilaku sebagian pengguna lintasan yang kurang tertib. Untuk di lapangan Tri Lomba Juang ini sejauh ini cukup nyaman ya dari segi parkir atau fasilitas lainnya, tapi mungkin dari segi pelarinya ya
kan sudah ada aturannya untuk trek 1 sampai 7 itu kan ada batas-batas pace atau kecepatan tertentu, namun ada beberapa orang-orang yang melanggar ketentuan itu. Jadi buat kami para pelari mungkin cukup membuat kurang nyaman ya, seperti itu. Meskipun demikian, TLC tetap menjadi lokasi yang memikat dan favorit untuk berolahraga. Sesekali, suasana baru di lapangan lain yang lebih tenang dipilih sebagai alternatif menarik demi menghindari kejenuhan yang monoton. Pada akhirnya, lari bukan cuma soal olahraga, tapi cara sederhana untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup. Aduh, hujan nih teman-teman. Gimana lari pagi hari ini? Seru kan? Jangan tunggu motivasi. Gas lari besok pagi. Aku Azza Navio pamit undur diri. Bye-bye.